Karena terkenal dengan kebijaksanaannya, bahkan di dalam Al-Quran ada surat khusus ya yang membahas tentang nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Para ulama ada yang menjelaskan sosok Luqman Hakim ini hidup pada masa kenabian di zaman Bani Israel. Ada yang mengatakan pada zamannya Nabi Ibrahim apa Nabi Yusuf gitu kalau tidak salah. Jadi ini sudah lama sekali sosok yang bukan hidup pada masa Rasulullah atau setelah Rasulullah, tapi jauh sebelumnya. Luqman Hakim terkenal dengan nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Kalau zaman sekarang istilah modernnya itu ya Islamic parenting. Apa? Islamic parenting. Islamic parenting itu nek ngomong gampang tapi nek ngelakoni angel. Awalnya murid dengan anak-anak, semarin itu ning omah ya seperti emosi murid-murid. Ya wis lah. Islamic parenting itu ya kembali ke versi masing-masing ya. Jadi sesuai dengan kondisi kita, pokoknya yang penting terbaik. Karena kalau menuruti motivator atau influencer ya angel ya. Kecuali kalau saldo rekening jenengan itu di atas 1 M, itu nanti parenting ala Nikita Willy iso nah kayak Nikita Willy iso tergantung saldo ya soft spoken no iso ya. Wa Luqman Al-Hakim anahu qala li ibnihi. Luqman ini sangat perhatian, sangat sayang sekali kepada anaknya. Wahai anak-anakku, ya bunayya inna nasa salah satu, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Hidup kita ini, jati diri manusia itu dibagi 3. Ini menurut Luqman Hakim. Sulusun lillah, sepertiga untuk Allah. Wa sulusun li nafsihi, sepertiga untuk dirinya sendiri. Wa sulusun lidudi, sepertiga yang lain untuk cacing. Kok ujung-ujungnya es mati ya digawe bancaan cacing, binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Adapun yang untuk Allah adalah rohnya. Jadi roh ini memang yang mati itu apa? Yang mati itu jasad apa roh? Jasad. Tapi nek roh itu selamanya dikekalkan oleh Allah. Mukhallad, Allah menghendaki roh itu menjadi kekal, dia tidak akan hilang, tidak akan mati, tidak akan fana. Tapi memang Allah menghendaki roh itu selamanya. Ya, nanti yang ketika di surga yang merasakan kenikmatan itu ya rohnya, kemudian baru jasadnya. Nah, kemudian ning neraka ya sama seperti itu ya. Nah, yang paling pokok manusia itu adalah rohnya. Kemudian dan yang untuk dirinya sendiri adalah amal perbuatannya. Jadi kita kembali ke diri kita ini ya amal perbuatan kita. Makanya di dalam keterangan lain diterangkan kita harus bersedekah harian untuk diri kita sendiri. Sedekah harian itu apa? Di antaranya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang mengatakan sholat duha, ada yang mengatakan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, itu kita sudah sedekah di setiap sendi-sendi tulang di tubuh kita ini. Jadi neng awal iki ono sedekahe, memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah jasad kita itu nanti untuk cacing ya. Yang untuk cacing adalah jasadnya. Nah, tapi nanti ada satu anggota tubuh setiap manusia, dari situ nanti akan dibangkitkan. Artinya dia tidak akan rusak atau fana, tidak akan hancur atau binasa. Ya, menurut pendapat ulama adalah tulang ekor. Jadi sing utuh itu kok ya melalui tulang ekornya. Jadi manusia akan dibangkitkan dari situ ya. Kemudian dibungkus lagi menjadi sempurna. Jadi sesuatu yang jari jemari dan sebagainya yang sudah hilang tercerai berai itu nanti akan dibungkus lagi, dibangkitkan lagi seperti itu. Karena Allah yaf'alu ma yasha, Allah berbuat apa yang dikehendaki. Jadi itu intinya ya. Sama seperti makanan. Kanjeng Nabi juga mengatakan perut kita itu sepertiga.
kata Rasulullah. Yang pertama adalah untuk makanan ya, kemudian untuk minuman, terus kemudian untuk udara. Jadi jangan semuanya makanan umpama 80% untuk makanan ya, itu nanti kan begah atau mau nafas juga susah ya, keluarkan, atau terlalu banyak minum juga nanti kelompokan, didik ngoyo dan sebagainya. Itu tadi karena tidak seimbang. Memang idealnya ada pembagian tadi itu seperti ini tadi 3 bagian, kemudian Kanjeng Nabi juga membagi perut kita ini adalah 3 bagian. Bahkan Rasulullah juga membagi malam itu juga menjadi 3 bagian. Satu untuk melayani masyarakat, kemudian yang kedua adalah untuk melayani keluarga. Kanjeng Nabi kalau sudah masuk rumah ya berarti ada family time. Kemudian yang ketiga adalah me time. Me time itu maksudnya dengan Allah, artinya Kanjeng Nabi itu beribadah. Ya, jadi minggu dibagi telur sampai masyarakat. Panjenengan kalau ada urusan dengan masyarakat ya, ada undangan atau mungkin ngajar les malam-malam, itu kan artinya kontribusi untuk sosial. Kemudian untuk keluarga, setelah itu selesai urusannya ya untuk keluarga, untuk anak istri ya, bercengkrama. Kemudian setelah itu mereka istirahat, mungkin ya, tidur, Anda sendiri minta bersama Allah sampai kemudian Anda istirahat. Itu juga Kanjeng Nabi membaginya menjadi 3 bagian. Nah, itu proporsional. Artinya Rasulullah itu memberikan contoh yang manusiawi, tidak ekstrim ya. Nah, ekstrim contohnya seperti apa? Ibadah terus, ibadah dewe terus, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk sosial. Ini juga tidak bagus, karena dia didorong oleh egoismenya dia sendiri. Nah, Kanjeng Nabi kan sudah memberikan contoh yang ideal. Rasulullah itu adalah Nabi yang paling manusiawi, Nabi yang paling mudah untuk ditiru. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, ya bisa dari tanah liat kemudian menjadi burung yang hidup yang bisa terbang, susah ditiru. Ya, Nabi Musa dengan ilusinya sihir ya, ilusinya yang tongkat bisa menjadi ular dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad kan bukan itu. Nabi itu ya berdagang, yo aman wedhus, yo mimpin perang, yo bercengkrama dengan para sahabat. Kita tergantung mau melihat dari aspek yang mana, dari arah yang mana Kanjeng Nabi bisa ditiru. Makanya dalam buku Ipo Santosa itu yang dulu pernah melejit itu, tergantung kita meniru Rasulullah dari aspek mana. Nek guru ya berarti Kanjeng Nabi itu seorang pendidik, karena beliau juga pernah mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Ya, bukan hanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, tapi Nabi pernah mengatakan saya ini sejatinya diutus ini untuk menjadi seorang pendidik, seorang pengajar, seorang guru. Kalau seorang dokter bagaimana? Ya dia mengobati orang yang sakit. Sakit itu ada 2, ada fisik, ada rohani. Maca sholawat bil qulub, terus mengikuti pola hidup sehatnya Rasulullah. Ya, ada dokter yang ini mengikuti resepnya Nabi. Oke, silakan, dia dari arah medis. Nanti dari seorang panglima atau seorang TNI, Kanjeng Nabi itu adalah seorang pemimpin perang, strateginya boleh. Silakan dari arah mana? Seorang pedagang, seorang yang bisnismen, entrepreneur. Nabi adalah seorang begini-begini. Ada itu yang meneliti bahwa lebih banyak mana? Ternyata usianya Rasulullah dibandingkan dengan kenabiannya itu lebih lama sebagai seorang pedagang. Kanjeng Nabi itu. Nah, barokahnya di situ karena harus ada kemandirian ekonomi. Disimpulkanlah seperti itu. Kan macam-macam. Nabi sebagai seorang politikus, Nabi sebagai seorang pemimpin masyarakat, ya. Jadi orang bisa masuk dalam semua lini. Itulah hebatnya Kanjeng Nabi, ya. Oke, jadi itu menjadi 3 bagian. Kemudian ada 3 lagi yang lain, yakni nomor 37, cara memperkuat hafalan. Wa analiyin karramallahu wajhahu qala salasun yazidna fil hifzi. Ada 3 cara kata Sayyidina Ali yang menambah kekuatan hafalan. Kemudian wa yadhibna al-balgham, menghilangkan lendir ya, lendir. Balgham itu lendir, semacam dahak dan sebagainya. Yang pertama as-siwak, yakni bersiwak, artinya menjaga kebersihan mulut dan gigi ya. Ini afdolnya memang pakai siwak. Nah, kalau saya itu sejak
ada boykot produk-produk Israel, saya sudah tidak pakai Pepsodent lagi. Jadi ini Pepsodent terafiliasi. Akhirnya kan terus yang Indomaret itu nek tuku ya boleh siwak F atau pokoknya sih nggak kandungan apa siwaknya, kayu siwak. Meskipun cuma sekian persen itu biasanya dideleng yang yang paling disor. Nah, sing dibuat itu bangsanya Pepsodent, Ciptaden, sing liane ya, close up ya, close up dan sebagainya. Nah itu nek sing disor sama delay itu sing produk-produk sing ono siwak itu ning disor. Satu, menjaga kebersihan mulut dan gigi ini dengan siwakan. Kemudian yang kedua, puasa. Ini luar biasa loh ya. Puasa itu orang yang puasa itu, atau kalau nggak kuat puasa intermittent fasting, itu justru mempertajam yang namanya otak, mempertajam pikiran dan juga memori. Kemudian wa qurra'ul Quran, dan membaca Al-Quran. Maca Quran itu nggarai memori kuat, dia tidak akan terkena penyakit apa demensia ya istilahnya, atau Alzheimer di hari tua nanti ikut. Termasuk minum kopi ini juga ini apa memorinya nanti bagus katanya, kopi sing asli bukan yang buatan yang saset itu, yang artifisial bukan. Nah, membaca Al-Quran, saya itu gini, Bapak Ibu guru sekalian, ini internal saja, artinya di Akoba itu ada Akoba 1 dan Akoba 4. Saya kan menggoi anak-anak Sorogan itu mereka mempresentasikan bacaannya, itu presenting, itu Sorogan itu presenting. Saya mengamati observasi kecil-kecilan ya, anak Akoba 4 itu bisa dikatakan luweh cepat, luweh kuat hafalannya ketika membaca Fathul Qorib, bukan takrib itu sing pinggiran ini, sing biasa, tapi yang tengahnya itu kan lebih kompleks. Mereka itu bisa membaca tanpa harokat, tanpa makna, tanpa harokat, dan lancar. Mereka bisa membaca satu paragraf yang agak panjang. Saya terus bayangin gini, iki anak kapan mempersiapkannya? Pasti kan waktunya agak mepet ya, karena siang kan pulang sekolah, istirahat, makan dan sebagainya, sore jam asar terus ngaji, terus mereka mempersiapkan di waktu itu. Itu hampir semuanya, observasi saya itu 80% itu anak Akoba 4 itu lancar membaca Fathul Qorib. Ini hebat. Saya kesimpulan sementara saya adalah asumsinya adalah karena barokahnya menghafal Al-Quran. Nah, ketika diaplikasikan dengan disiplin lain cepat. Nah, Akoba 1, mohon maaf ini, yang Sorogan dengan saya, anak-anak putra yang SMA yang gede-gede itu, mereka masih di level takrib yang sederhana tadi itu, bukan yang kompleks. Itu pun mereka agak rotok suwe persiapannya terus. Artinya apa? Kalau kita terbiasa minimal membaca Al-Quran, terus naik level lagi yakni menghafal Al-Quran, terus ada lagi taksonomi belumnya Al-Quran itu adalah setelah itu memahami, kemudian mentafsirkan, kemudian membahas, naiknya lagi adalah mengaplikasikan atau membuat, creating. Nah, tapi ini profesional. Untuk tingkat awam itu menghafal saja itu sudah sangat bagus sekali. Dan itu pengaruh ke itu tadi. Kok cepat ya, kok hebat itu yang saya rasakan seperti itu. Dan itu mereka bacanya banyak. Kadang sampai saya stop. Soalnya gak mari-mari aku mulainya jam 5. Nah, ya kan kudunya setengah 5 wis mari gitu ya. Wis itu besok aja, nanti fasal yang lain besok. Coba cepat itu anak-anakku banget. Ini makanya luar biasa. Iku baru kayak menghafalkan Al-Quran gitu. Makanya saya heran, kan ada itu tokoh nasional, tokoh publik figure yang mengatakan orang menghafal Al-Quran itu apa istilahnya percuma atau tidak relevan dan sebagainya. Orang yang hafal Al-Quran itu luar biasa, IQ-nya itu pasti akan semakin meningkat. Kayak Ustaz Adida itu IQ-nya kayak apa? Kemarin itu ada yang di-share di Facebook itu. Beliau mengajar S2 di sebuah kampus di sana. Rules-nya apa? Peraturan perkuliahan dengan beliau S2 itu. Masuknya jam 7, tapi mahasiswanya itu 6.45 itu sudah standby karena beliau masuk tepat jam 7, lebih 1 menit ditutup. Kemudian yang kedua adalah beliau tidak memperbolehkan pakai laptop, tidak boleh pakai HP, semua harus mencatat tangan.
Kemudian yang ketiga adalah beliau akan memberikan uang sekian dolar kepada mahasiswanya agar untuk membeli buku yang beliau rekomendasikan, yang orisinil dari berbahasa Inggris dari luar negeri. Kemudian setiap 1 pekan itu diwajibkan menghatamkan 1 buku bacaan. Nanti akan dites sama beliau dan beliau hafal itu. Beliau hafal. Jadi tidak sembarangan. Ini nanti ketika muridnya presentasi ditanya mahasiswanya, nanti dia tahu ini bab ini membahas tentang apa, membahas tentang betapa cerdasnya beliau. Ketat sekali kuliah seperti itu. Beliau tidak mentoleransi terlambat dan sebagainya. Nanti kalau terlambat suruh nunggu di luar, artinya tidak boleh masuk. Itu saya ada di Facebook. Nanti saya share. Ya, itu banyak orang tidak tahu betapa cerdasnya beliau. Itu kan orang yang hafal Quran. Gitu loh. Nah, kalau kita, makanya Gus Bah itu kan gini, dulu Mbak Hamid Pasuruan Waliullah itu kalau ada orang suami itu kan minta nasihat apa? Disuruh ngafalin Quran meskipun sudah tua. Kalau toh nanti dia wafat, dia berarti statusnya adalah menghafal Al-Quran. Ono sing oleh petang juz, ono sing oleh 8 juz, gak apa-apa. Gak apa-apa. Mulai dulu dari yang gampang juz 30 Pak, terus diulang-ulang terus. Nanti setelah itu juz 29. Di rumah harus menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Kata Kiai Nafik, seorang ulama dari Pati Jawa Tengah itu, urip iku apa sih? Urip iku aja kudu dipaksa. Hidup ini kita itu harus dipaksa. Meskipun setengah ngantuk, meskipun males, kudu maca Quran. Saya sedang memaksa diri saya untuk istiqomah membaca Al-Quran. Saya sedang memaksa diri saya untuk setiap hari membaca Fatihah 41 kali. Dipaksa, karena nek nuruti syahwat, nuruti nafsu, nuruti males, ya nanti ya akan males. Tapi kalau kita menggembleng, kita keras terhadap diri kita sendiri, ada disiplin, self awareness, self disiplin, itu nanti akan hasilnya pasti akan bagus. Yang penting kita apa? Berusaha istiqomah. Kata Gus Mus, gak usah akeh-akeh, didik wahid, sing penting istiqomah. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang paling mendawamkan, yang paling istiqomah, langgeng, wa in qalla, senajan didik. Saya dulu pernah terdorong itu mungkin ya, saya sehari harus 1000 sholawat tak amalkan, tapi tidak bertahan lama. Terus mendengar Gus ojo kakek, sementing didik, sementing istiqomah. Ternyata betul rumus beliau itu. Didik ae mau 100 atau 300 lah. Yang penting apa? Istiqomah. Soalnya nek wake diforsir itu nanti tidak akan bertahan lama. Gitu. Yang penting apa? Slow, istilah sekarang itu slow sistency. Biar lambat asal selamat, pelan-pelan asalkan nyampe kepada tujuan. Begitu. Nah memang kita harus urip itu kudu maksa awak aja, harus dipaksa. Duh males yo karo sholat, duh males karo qobliyah ba'diyah, dipaksa. Jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa malas. Seperti itu. Nah itu adalah kata Sayyidina Ali, nek ingin hafalannya kuat, satu, sering-sering membersihkan mulut alias sikat gigi atau siwakan. Kemudian poso, nek kuat poso, ini kan milih salah satu. Adalah kita sering membaca Al-Quran. Itu memang terbukti orang yang membaca Al-Quran tidak akan terkena penyakit pikun. Membaca. Kemudian pakar diri dari pengaruh setan ada 3. Ka'bilahba, dari Ka'bilahba. Ini tokoh ahlul kitab yang terkenal. Kalau ada kisah-kisah Israiliyat ini, Ka'bilahba ini terkenal. Al-Husun lil mu'minin, pakar bentengnya bagi orang-orang beriman. Minas syaitan, dari godaan syaitan itu salasun, yang ada 3. Yang pertama al-masjid. Al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah tameng, benteng. Maksudnya dia sering berjamaah. Wa dzikrullahi hisnun, zikir kepada Allah adalah tameng, pagar. Yang ketiga adalah wa qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran adalah tameng atau benteng. Nah, panjenengan harus, yaitu harus baca minimal ya Waqiah atau minimal surat Al-Mulk, ya toh? Atau syukur-syukur saya sehari 1 juz, berarti nanti 1 bulan 30 hari sudah hatam. Nah, bagus itu, barokah, insyaallah rumahnya barokah. Saya itu cerita koncoku, saya itu diceritain koncoku, Pak Cukir, Gus
Iku tahu ana wong kuaron ini kan Yai Munawar Limon ya. Ana wong kuaron itu tahu ndelok pas bengi-bengi. Wong kuaron iki mbok sapa? Mungkin dia punya iki ya, punya batin yang bagus. Tahu ndelok neng guriome sampean iku belakang rumah saya maksudnya Mas. Itu ana cahaya putih yang cahayanya itu malam itu sampai ke atas langit. Nah, itu omah sing sering dipakai untuk mengaji Al-Quran. Iya kan? Lekmun itu sehari berapa juz? Lekmun itu kalau sholat sunat sekali berdiri berapa juz? Syamar kemarin ketika di AIS itu sebelum ngaji di Akoba 1 di mana Bapak Masjid itu, kalau malam Jumat beliau sholat isya-nya itu rakaat pertama itu membaca surat Al-Kahfi, kemudian rakaat yang kedua itu membaca surat As-Sajdah. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau. Jadi kalau sholat isya itu bisa sampai 8:30 ya. Jadi sholat sambil membaca Al-Quran. Berarti apa? Berarti di sini juga sama. Artinya rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan terlindung dari godaan syaitan. Itu. Jadi bukan hanya bulan Ramadan tok Anda hataman, itu bagus. Tapi setelah itu sebenarnya Ramadan itu melatih setelahnya. Ya, tujuan dari puasa la'allakum tattaqun itu paskanya. Jadi setelah selesai program Ramadan, Anda lulus dari sekolah Ramadan, setelahnya itu nahan nafsu, nahan amarah, mengatur ikut diri, kemudian Al-Qur'annya ya dilanjutkan. Anda sergap sholatnya ya paling enggak jangan dihilangkan semua, harus ada bekas-bekas peninggalan sekolah Ramadan itu yuk sekarang ini, Qobliyah Ba'diyahnya, sholat duhanya, seperti itu. Ya, jadi ada 3 menjadi benteng masjid, kemudian zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Yang nomor 39, tempat penyimpanan Allah, kanzun. Tempat penyimpanan itu kanzun, jamaknya kunuz. Wa'an ba'dil hukama annahu qala salasun min kanzillah. 3 perkara termasuk simpanan atau harta karun atau gudangnya Allah Ta'ala. Yang pertama, al-faqru, kefakiran, wal maradu lan sakit, was-sabru lan sabar. Artinya kalau orang dicoba dengan kefakiran serta keterbatasan, kemudian dia dicoba dengan sakit, kemudian dia itu bersabar, ini nanti di akhirat mendapatkan balasan yang luar biasa. Allah sangat mengapresiasi terhadap orang fakir yang sabar, orang sakit yang sabar. Tapi Allah sangat benci terhadap orang miskin yang sombong. Begitu. Kemudian yang nomor 40, hari, bulan, dan amal perbuatan yang baik. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu mahina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul amal. Dari Ibnu Abbas ketika ditanya hari yang paling baik itu apa? Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Khairul ayyam yaumul Jum'ah. Wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Wa khairul amal, sebaik amal adalah sholat fardu 5 waktu tepat pada waktunya. Oke, lanjut 41 Mas Amir, baca Mas Amir. Bisa tidak itu tanpa rokat? Jadi orang yang baik. Apabila tidak ada terlalu diabadi khairin faqahahu fikhi terus wazahadahu fik dunya wabasyarahu bi'uyubi nafsi. Artinya jika Allah telah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka dia menjadikan hamba itu memahami agama, menjadikan ia zuhud terhadap dirinya, dan menjadikan ia menyadari akan kekurangan-kekurangan pada dirinya. Nah, ini ciri-ciri wong sing apik. Apabila Allah menghendaki hambanya, berarti ini kan hamba yang mustafa, hamba yang terpilih, menjadi orang yang baik satu, maka si hamba tadi paham ilmu agama, mengamalkan. Yang kedua ada sikap zuhud. Kemudian yang ketiga menyadari kekurangan
dirinya. Ini penting. Artinya kalau kita sibuk terhadap kekurangan diri kita, maka kita tidak akan sempat untuk menilai atau mencela kekurangan-kekurangan orang lain. Ya, di dalam kata hikmah dikatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Betapa beruntungnya orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri daripada sibuk memikirkan aibnya orang lain. Memang luar biasa. Jadi kalau kita introspeksi untuk diri kita sendiri, ya sudah, kita tidak akan istilahnya tutup mata ya terhadap kekurangan orang-orang yang lain. Sing jenenge wong itu kan mesti ada kekurangannya. Sebaik-baiknya orang itu pasti ada kekurangannya. Oh, sergap jamaah pasti ada yang komentar, wajah gak belum diganti, ganti tadi imam ya, makanya sergap jadi imam. Bukan ono aja sih komentar-komentar mirip, padahal perasaannya ya wis api kan gitu. Ya, wah itu kok poso, waya sekolah kok poso, anjen paling gak gelem makan MBG, berarti nih semile poso wae, ben gak makan MBG ya. Perkara-perkara yang mengembirakan. Di mana itu saya screenshot itu dari Tempo ya, koran atau majalah itu. Guru di mana itu, Jawa Tengah atau di Jawa Barat, itu menjadi korban karena setelah mencicipi MBG. Jadi ada sing komentar, mencicipi ojo jam itu, jam 11. Iso kan jadi seger, saya udah. Nek anjen niate ngicipi atau testonya itu ya siangnya. Kondisinya kan sama kayak yang mau dibagikan ke anak-anak. Ya semoga nanti tidak ada ini. Insya Allah itu tujuannya bagus. Cuma memang nggak tahu ya apakah sengaja atau ada yang dipolitisir atau pengawasannya. Sepertinya pengawasannya. Dan itu kan banyak oknum yang bermain kan. Sing asale 12.000 dadi 10.000, malah ana sing 6.000. 6.000 itu menu apa? Ya, irisan semongko setipis tisu. Nasi kucing. Akhirnya ditukar nasi makanan-makanan yang tepung-tepung kayak burger dan itu tidak sehat, ya kan? Sosis yang bentuknya tidak jelas, ya kan, kasihan anak-anak. Tapi juga banyak tuh yang bagus, yang sukses, yang anak-anak itu doyan, senang ya. Semoga nanti seperti itu ya, seperti itu. Oke, perkara-perkara yang menggembirakan. Perkara-perkara yang menggembirakan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbiba ini pasif. Pasif itu dibuat cinta ilayya, saya ini dijadikan seneng. Ilayya min dunyakum salasun, perkara dunia, kata Kanjeng Nabi ada 3. Atir, saya ini seneng bau harum. Kanjeng Nabi suka pakai parfum. Beliau menyukai pakai parfum. Ya pasti panjenengan juga sudah pakai parfum ya toh, punya parfum. Wanita dan perempuan, ini jangan salah keterangan ya, bahaya ya. Maksudnya Kanjeng Nabi suka perempuan itu maksudnya dalam rangka mendidik, ya toh, dalam rangka mendidik. Kanjeng Nabi saja, satu saja seperti Sayyidah Aisyah bisa menjadi wanita yang hafalannya kuat, ahli fikih, menjadi rujukan para sahabat. Begitu pula istri-istri yang lain. Nah ini panjenengan satu saja gelut, ya toh, bertengkar terus, omongannya nambah dan sebagainya. Ini guyonannya Gus Bah, si Cia wis gelut terusnya, beda sama Kanjeng Nabi. Bau harum, jadi Nabi suka bau yang harum apa saja ya di tubuhnya Rasulullah. Kemudian di rumahnya juga begitu, bau harum. Perempuan, kemudian dijadikan mataku terasa sejuk waktu mengerjakan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Jadi mahramnya Kanjeng Nabi ku sholat. Makanya ketika Rasulullah sakit demam tinggi itu kan manggil sahabat Bilal, beliau kayak agak ngigo gitu, sholat wahai Bilal, maksudnya suruh adzan. Belum masuk waktunya Rasulullah. Itu detik-detik akhir Rasulullah. Sampai Nabi nunggu, begitu sudah masuk waktunya sholat, Bilal adzan, Nabi kan terus kemudian wudu, sholat. Itu senang sekali. Karena apa ya? Seberapapun kita lelahnya dengan aktivitas dunia ini, kalau kita bisa menjadikan sholat itu bukan sebagai hanya ibadah, tapi juga relaksasi, mulai dari wudhu kita nikmati, kita resapi, kemudian sholat, itu akan menjadi apa? Menjadi peruntuk beban-beban yang ada di pundak kita. Makanya para ulama itu mendefinisikan sholat itu sampai dalam syair itu
wa mataron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Seandainya bukan karena kanjeng Nabi, kita tidak akan pernah sampai sujud ruku' itu seasik itu. Jadi itu karena barokahnya maulidnya kanjeng Nabi, akhirnya ada sholat. Berkatnya Rasulullah ada yang namanya Safa Marwah, ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i. Itu karena apa? Dan karena siapa? Karena Rasulullah. Coba kalau kita pikir di dalam sholawat itu, seandainya tidak ada kanjeng Nabi, ya, seandainya tidak ada Rasulullah, tidak ada haji, tidak ada sa'i, kita tidak akan mengenal namanya wukuf di Arafah. Itu semuanya untuk siapa? Itu kan dari Rasulullah. Iya kan? Kan logikanya begitu. Tidak ada sedekah, tidak ada haji, nah, kalau tidak ada kanjeng Nabi. Jadi tujuan Allah menciptakan dunia dan sisinya itu kan tiada lain karena Rasulullah. Kita ada ya karena barokah cahayanya Rasulullah. Nah, kemarin waktu ngaji di Ansor di itu saya terangkan kelahiran Rasulullah itu kalau menurut ulama itu ada dua, maulid kanjeng Nabi itu. Kelahiran munculnya Rasulullah secara hakikat, kemudian secara fisik. Duluan mana? Nurnya kanjeng Nabi dulu kan? Nurnya dulu sebelum diciptakan segala kan yang pertama diciptakan apa? Nurnya Rasulullah, nurnya Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Adam ketika di surga sudah melihat itu kan, sudah melihat nama Muhammad disandingkan dengan Allah, kemudian disuruh untuk sholawat. Bahkan ada yang mengatakan apa maharnya itu disuruh untuk bersolawat. Padahal Nabi kan masih lama belum dilahirkan di dunia, tapi maulidnya Rasulullah secara hakikatnya itu sudah lama nurnya itu. Baru kemudian Rasulullah lahirlah 12 Rabiul Awal yang disepakati para ulama di tahun gajah. Nah, itu kan lahir secara fisik, tapi secara ruhnya, secara hakikatnya itu sudah lama. Jadi ada dua itu tadi maulidnya kanjeng Nabi. Nah, ini urusan dunia, ini kan urusan dunia. Ada tiga hal yang dicintai Rasulullah, wangi-wangian, kemudian perempuan, karena kanjeng Nabi mendidik wanita. Bahkan kelahiran Rasulullah adalah mengangkat derajatnya wanita. Contohnya apa? Dulu tradisi jahiliyah itu kan mengubur anak perempuan hidup-hidup, sama Rasul dihapus. Bahwa wanita itu bukan pembawa sial, bukan apa mengurangi rezeki di dalam sebuah keluarga. Nah, itu kan mengangkat derajat perempuan. Kemudian kanjeng Nabi dijadikan apa? Sholat itu betul-betul menyejukkan ya di hati dan pikirannya Rasulullah. Titik Allahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim tariqatihim wa mu'afatihim. Maulaya sholli wa sallim daiman huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal ya rabbi bil mustafa ini ada lanjutannya, insyaallah kita bahas besok. Masih ada keterangan lanjutan yang tak kalah bagusnya. Titik Allah alam bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.